Film diawali pada kisah di tahun 1971. Peter Mercer, seorang pria terlihat sedang berjalan kaki untuk pulang, lalu melihat pacarnya Angela yang jatuh dari apartemennya. Dengan keadaan tertusuk, juga terlihat seorang pria dengan topeng keluar dari apartemen. Peter tidak bisa mengejarnya karena kakinya mengalami cedera parah akibat perang. Dari flashback itu kita ke waktu sekarang. 3 orang tua sedang membahas kasus Angela tersebut. Mereka tinggal di sebuah panti jompo eksklusif bernama Cooper Chase. Kasus Angela berakhir janggal, tidak pernah terungkap. Elizabeth, Ron, dan Ibrahim merupakan orang tua yang senang dalam kasus-kasus pembunuhan dan juga misteri. Mereka berkumpul dalam klub yang disebut Thursday Murder Club, disingkat TMC. Kasus Angela yang tidak pernah terungkap karena polisi tidak memiliki bukti. Saksi satu-satunya hanyalah Peter, dan orang bertopeng itu tidak pernah diketahui. Elizabeth ingin mencari anggota lain untuk membantu mengungkap kasus Angela yang memiliki pengalaman dalam bidang medis. Kita pindah dulu. Joyce, mantan perawat bersama anaknya Joanna, berkeliling Cooper Chase. Joanna mengunjungi ibunya di sela-sela kesibukannya menjadi seorang CEO di perusahaan keuangan. Kedatangan Joanna untuk mengajak Joyce pindah ke tempat panti jompo lain, tapi Joyce menolak, merasa cocok berada di sini. Lalu Joanna pergi nggak lama mengunjungi ibunya, saking sibuknya. Elizabeth, Ron, dan Ibrahim yang mengetahui kalau Joyce adalah mantan perawat. Dia mengajak untuk gabung menjadi anggota sementara di TMC. Elizabeth memberikan foto Angela. Elizabeth ingin tahu apakah Angela bisa selamat jika terjatuh dari apartemen atau Elizabeth tewas karena tertusuk. Joyce memberikan sebuah analisa yang bagus. Dia mengatakan Angela bisa saja selamat jika hanya terjatuh, namun luka tusukan tersebut sudah dipastikan menyebabkan kematian, meskipun Angela tidak terjatuh. Joyce, would you care to join us to discuss things further, privately? Kita pindah ke karakter lain bernama Ian. Dia sedang dalam permasalahan rumah tangga, akan bercerai. Gemma, istrinya, meminta harta rumah dan mobil. Rumah tangganya kandas karena Ian berselingkuh. Ian mengunjungi kafe untuk bertemu dengan Bogdan, seorang imigran dari Polandia berprofesi sebagai pekerja serikat yang sedang merantau di London. Ian ini adalah salah satu pemegang saham terbesar dari Cooper Chase. Ian meminta kepada Bogdan untuk menggusur makam di Cooper Chase untuk dibangun menjadi apartemen tanpa meminta izin kepada penghuni panti. Bogdan awalnya menolak karena pasti para lansia tidak mau ditambah pemilik saham Cooper Chase yang lain bernama Tony, adalah seorang veteran perang yang memiliki banyak anak buah. Cuma Ian memberi tawaran tinggi kepada Bogdan. Dia pun setuju karena saat ini Bogdan lagi butuh uang untuk biaya perawatan ibunya di Polandia sedang sakit. Kembali ke panti, kita diperlihatkan Tony sedang memberikan kue kepada bibinya bernama Maud yang tinggal di Cooper Chase. Alasan inilah Tony menolak untuk menggusur Cooper Chase. Tony hanya tegur sapa di sini dengan TMC. Lalu TMC menjelaskan profil Tony kepada Joyce, juga membicarakan rumor soal Ian yang akan menggusur Cooper Chase. TMC melakukan rapat untuk membahas kasus Angela. Elizabeth menunjukkan foto Angela dan menjelaskan bahwa kasus ini buntu. Saksi satu-satunya adalah Peter yang pernah diperiksa oleh polisi, dan Peter dinyatakan bukan pembunuh Angela. Satu-satunya detektif yang dulu menangani kasus Angela adalah Penny. Menaruh curiga kepada Peter, meminta memeriksa Peter namun ditolak oleh polisi. Setelah itu Peter tidak pernah diperiksa lagi dan menghilang. Kasus pun ditutup. Kondisi Penny saat ini sedang sakit parah karena usia yang sudah tidak lagi muda. Elizabeth mengunjungi sahabatnya Penny yang hanya bisa terbaring. John selaku suaminya pensiunan dokter hewan selalu setia menemani Penny dan membacakan buku untuk istrinya meskipun tidak ada respon dari Penny. Elizabeth kembali ke rumahnya yang masih tinggal di sekitar komplek Cooper Chase. Elizabeth memiliki suami bernama Stephen yang mengidap demensia. Ingatannya sudah mulai ngaco, kadang ingat, kadang lupa, tapi Stephen selalu membekali dirinya recorder sebagai pengingat ketika Elizabeth bicara dengannya. Elizabeth lalu menyiapkan teh yang dicampur obat hipnotis
narkotik, obat untuk pengidap demensia. Sorenya datang Donna, seorang polisi yang akan memberikan penyuluhan keamanan. Namun Donna diabaikan dan tidak dianggap karena merasa informasi yang disampaikan tidak dibutuhkan oleh para lansia. Kesialan datang 2 kali karena mobilnya di luar digembok oleh petugas ketertiban Cooper Chase. Petugas itu tidak pandang bulu kepada siapapun. Jika melanggar, maka hukumannya sama. Donna terpaksa tertahan di Cooper Chase selama 1 jam. Tapi untungnya TMC ramah kepada Donna, mengajaknya untuk makan. TMC mengajak Donna sebenarnya untuk maksud lain. Mereka membutuhkan polisi untuk memudahkan mencari informasi dari dalam. Donna akan dimanfaatkan sebagai informan bagi mereka. Basa-basi di sini, Donna bertanya pekerjaan para anggota TMC. Ron mantan anggota serikat buruh, Ibrahim mantan psikiater, Elizabeth mantan diplomat. Momen ini ternyata membuat Donna senang. I was a nurse, then a mum, then a nurse again. International affairs. Oh, like a diplomat. Selesai makan, mereka keluar mengantarkan Donna kembali ke parkiran. Dan di sini datanglah Jason, anaknya Ron, seorang seleb terkenal sekaligus mantan petinju. Jason sering mengunjungi Ron dalam seminggu 2-3 kali. Setelah Donna berkenalan dengan Jason, dia pamitan. Tidak lama Donna pergi, dari kejauhan terlihat dan terdengar perdebatan antara Tony dan Ian soal masalah penggusuran Cooper Chase. Tony nggak terima dengan keputusan sepihak yang dilakukan Ian. Setelah itu mereka berpisah. Tony menghampiri TMC dan memberitahu rumor yang selama ini terdengar ternyata benar. Elizabeth menyuruh Ron untuk mengumpulkan massa menolak penggusuran. Di sini Tony tidak mendukung sama sekali rencana Ian dan akan melakukan sesuatu untuk melindungi Cooper Chase. Sorenya, Ian mendatangi Cooper Chase. Sudah berkumpul banyak orang menunggu untuk mendengarkan penjelasan dari Ian. Namun Ian tetap bersikukuh akan melakukan penggusuran. Meskipun Ibrahim sempat menjabarkan dari perjanjian yang dibuat oleh Ian dalam kontrak tidak menghalangi niat Ian untuk melakukan penggusuran. Setelah itu dia pergi tanpa solusi. Di sisi lain, Tony yang pulang ke rumahnya, dia kaget melihat barang-barang di rumahnya tiba-tiba berantakan. Lalu muncullah sosok misterius yang Tony kenali. What are you doing here? Setelah itu, Tony ditemukan tewas di rumahnya dengan bekas luka hantaman benda tumpul di kepalanya. Berita itu pun sampai pada besok paginya. Orang pertama kali yang mengetahuinya adalah Joyce. Sontak dia pun langsung mengumpulkan anggota TMC untuk mengumumkan kabar ini. Ini adalah hal bagus karena kini mereka memiliki kasus pembunuhan saat ini. Di kantor polisi sedang rapat membahas kematian Tony yang dipimpin oleh Inspektur Hudson. Donna sebagai polisi berpangkat rendah yang masih menjadi suruhan atasannya. Mendengar sedikit informasi, Hudson merilis foto yang ditemukan di TKP. Tony yang berfoto bersama seseorang yang belum diketahui identitasnya. Setelah itu, Donna diusir oleh Hudson. Sementara TMC sedang melakukan sebuah rencana. Elizabeth dan Joyce pergi bersama menuju kantor polisi. Ibrahim dan Ron ngacak-ngacak kamar Ron untuk tujuan tertentu. Lalu Ibrahim menelpon mengabarkan kepada polisi kalau Ron mengetahui informasi soal kematian Tony. Ibrahim beralasan sebagai dokternya Ron tidak bisa ke kantor polisi karena kondisi kesehatan mental Ron sedang tidak stabil. Elizabeth dan Joyce sampai di kantor polisi. Elizabeth berpura-pura menjadi seorang nenek-nenek yang habis kecopetan dan dia hanya ingin dilayani oleh petugas seorang perempuan karena alasan dirinya adalah seorang biarawati. Dan muncullah Donna. Donna membawa Joyce dan Elizabeth ke ruang lain, hanya mereka bertiga. Di sini Elizabeth menawarkan apakah Donna bersedia menjadi reskrim. Donna tentu bingung. Hal itu mustahil bisa terjadi meskipun dalam hatinya dia sangat ingin. Tapi Elizabeth dengan yakin itu bisa terjadi. Elizabeth memberikan nomor teleponnya dan menjamin dalam 1 jam ke depan Donna akan pindah menjadi reskrim. All systems go. Roger that.
Di tempat Ibrahim kedatangan Hudson. Dia heran melihat keadaan yang berantakan dan juga keadaan Ron yang sangat kacau. Ron menjadi orang yang hilang pikirannya, berakting seolah-olah takut kepada aparat. Ya memang harus takut, kan kemarin ada yang sengaja ditabrak pakai mobil dinas. Ron hanya ingin bicara dengan polwan yang pernah kesini, yaitu Donna. Kalau tidak, dia pokoknya tidak ingin memberikan informasi terkait kematian Tony. Dan akhirnya Donna menjadi reskrim bergabung dengan Hudson mengungkap kasus kematian Tony. Donna langsung mengabarkan kepada Elizabeth. Dia terkejut, belum 1 jam sudah dipindahkan. Di malam harinya, Elizabeth mengecek data keuangan Cooper Chase. Dalam laporan tersebut, Elizabeth menemukan investor ketiga selain Tony dan Ian. Tapi dia ini misterius. Informasi ini langsung diberikan kepada Donna. Besok paginya, Elizabeth langsung meminta kepada Joyce menyuruh anaknya mengecek laporan keuangan Cooper Chase. Joyce nggak yakin Joanna bisa membantu, tapi Joyce akan mengusahakan. Joyce langsung menelpon Joanna meminta bantuan, tapi Joanna menolak karena alasan sibuk. Joyce naik pitam membentak anaknya untuk sekali ini saja kabulkan permintaan ibunya. Joanna pun akhirnya menerima. Dan di sisi lain, Donna bersama Hudson menuju Cooper Chase. Dalam perjalanannya, mereka mengecek profil Tony. Tony dulunya pernah terjerat kasus kepemilikan senjata ilegal, penganiayaan, dan ugal-ugalan di jalan. Hudson yakin dengan gaya hidupnya Tony pasti banyak orang yang ingin dia mati. Tapi fokus saat ini, kata Hudson, adalah mencari tahu siapa orang di foto bersama Tony. Donna mengetahui siapa pria tersebut. Dia bernama Bobby Tanner. Bobby merupakan gembong kriminal. Dia udah buron bertahun-tahun, kabar terakhir terdengar sudah meninggal. Donna juga menemukan orang ketiga dalam foto tersebut tapi terpotong. Petunjuk satu-satunya cuma tato di lengan dia. TMZ yang udah ngumpul siap-siap menyambut Hudson dan Donna. Lalu muncullah kabar dari Joanna yang telah menyelesaikan permintaan ibunya. Laporan keuangan Cooper Chase telah dicek. Kesimpulannya, saham milik Tony akan jatuh kepada Ian sebesar 12 juta pound sterling. Datanglah Hudson dan Donna, dipersilahkan masuk dan disambut dengan baik. Pertama, Hudson terkejut tiba-tiba Ron sehat walafiat. Dengan enteng Ron bilang namanya juga orang tua. Kini mereka mulai untuk bertukar informasi. TMZ meminta rekaman CCTV atau apapun di rumah Tony. Namun polisi bilang sistem keamanan di rumah Tony sayangnya rusak. Dan ketika Elizabeth bertanya kapan waktu kematiannya Tony, Hudson tidak mau menjawab, memilih untuk merahasiakannya. Tapi Donna ingin bicara cuma nggak berkuasa. Elizabeth lalu menjelaskan dia telah menemukan orang ketiga pemilik saham Cooper Chase, cuma identitasnya belum diketahui. Hudson mengaku dia saja baru tahu informasi ini. Lalu Elizabeth memberikan detail keuangan Cooper Chase dengan catatan jika Tony meninggal saham akan otomatis jatuh kepada Ian. Hudson meminta laporan tersebut tapi Elizabeth menolak. Dia meminta info jam berapa Tony tewas. Hudson masih menolak memberitahu. Donna yang greget, dia langsung memberikannya. Tony tewas jam 11.24. Sebagai barter, laporan keuangan pun diberikan kepada Hudson. Selesai pertemuan mereka, Hudson bertemu dengan Jason. Hudson penggemar berat Jason, jadi dia meminta foto bersama Jason. Di sini Donna sadar tato Jason sama dengan tato yang ada di foto Tony. Selesai foto, Hudson bertanya soal Tony dan Ian. Jason bilang dia tidak begitu dekat dengan mereka. Jason langsung buru-buru keluar. Elizabeth menyusul dengan Joyce memberikan kue kepada Hudson. Di sini Elizabeth menghampiri Maud. Sedikit basa-basi, Elizabeth duduk bersama Maud dan melihat bunga kiriman dari temannya Tony untuk Maud sebagai bela sungkawa. Di sini Elizabeth mencium bunga tersebut dan melihat kartu ucapan dengan inisial BT. Lalu di mobil, Donna dan Hudson membahas Jason yang berbohong. Sebenarnya Jason itu dekat dengan Tony dan Ian. Dia sering dijadikan bodyguard oleh mereka. Dan tato milik Jason sama persis dengan foto Tony. We should keep an eye on him and Ian Bentham.
Don't want people disappearing on us. TMC berkendara menuju rumah Tony untuk menghitung waktu apakah Ian adalah pelaku pembunuhannya Tony. Sementara Hudson dan Donna mereka menuju rumah Ian. Bertanya langsung soal Bobby, Ian mengakui dia adalah orang ketiga dari kepemilikan Cooper Chase. Bobby direkrut oleh Tony untuk pembangunan Cooper Chase karena butuh dana suntikan. Tapi Ian sendiri sekarang nggak tahu Bobby di mana. Hudson dan Donna semakin curiga ketika tahu Ian akan bercerai karena kita tahu sebelumnya Gemma istrinya menuntut harta yang tinggi kepada Ian, kemungkinan uang saham Tony untuk menutup kerugian besar Ian. Lalu TMC sampai di rumah Tony. Dalam hitungan Ibrahim, Ian bukan pembunuh Tony karena terlambat 7 menit dari waktu kematian Tony. Elizabeth langsung memberitahu Donna memberitahu kepada Hudson, tapi Hudson gak percaya. Dia merasa dilecehkan karena lamban dan kalah sama orang tua. Hudson lebih percaya sama anak buahnya yang menyelidikinya. Pas anak buahnya datang, dia mengatakan kesimpulan yang sama dengan Ibrahim. Malamnya, Donna menelpon Elizabeth memberitahu soal foto Bobby Tanner dengan Tony. Elizabeth mengetahui Bobby dan Donna meminta bantuan kepada Elizabeth untuk membantu mencarinya. Tapi imbalannya, polisi kudu saling barter informasi terbaru. Jadi Donna memberitahu soal Jason juga yang ada di foto Bobby. Selama percakapan mereka, Elizabeth ada yang mengikuti. Don't wake the dead. Masih di malam yang sama, Elizabeth langsung menceritakan semuanya hasil temuan dia kepada John, lalu pamitan dan akan menjemput John besok untuk demo di depan pemakaman Cooper Chase. Besok paginya, semua orang tua sudah berada di depan pemakaman. John juga datang bersama Elizabeth dan datanglah Ian bersama Bogdan membawa 2 mesin berat. Tapi aksi Ian terhalang para orang tua tidak ingin pindah. Ian pun menyuruh Bogdan ke kuburan lewat belakang dan mulai menggali dengan skop sebagai tindakan secara hukum bahwa penggusuran terjadi hari ini. Meskipun menggunakan skop, Ian tetap keras kepala untuk memaksa masuk ke dalam makam, sampai-sampai dia menyingkirkan pendeta yang menghalangi. Jason yang melihat juga menghadang Ian. Di sini Ian mengatakan pengkhianat kepada Jason, tapi kelihatannya Jason berada di pihak orang tua. Di balik kerusuhan ini, Elizabeth melihat Bogdan yang menggali kuburan. Elizabeth pun masuk melalui belakang menemui Bogdan. Di sini basa-basi ramah. Bogdan juga menanggapi Elizabeth dengan baik sambil ngobrolin soal kondisi ibunya Bogdan. Kita di sini mengetahui Bogdan sering dipanggil Tony ke Cooper Chase untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Bisa dibilang Bogdan ini adalah bawahannya Tony sebagai tukang di Cooper Chase. Elizabeth mulai kepo dan bertanya langsung apakah Ian menyuruh Bogdan melakukan pembunuhan kepada Tony. Bogdan mengatakan tidak. Jikapun Ian menyuruh melakukan itu, dia akan menolak. Elizabeth kembali ke kerumunan dan Ian semakin dihimpit oleh massa. Dan setelah itu terjadi. He's dead. Kini situasi semakin sulit. Ian tidak terbukti membunuh Tony, tapi sekarang dia tewas. Hasil lab dari kematian Ian ditemukan fentanyl dalam tubuhnya yang disuntikan beberapa menit sebelum dia tumbang. Karena Elizabeth belum memberitahu soal Bobby Tanner, dia menceritakan kepada Ibrahim, Ron, dan Joyce. Pokoknya kini orang satu-satunya yang belum diketahui cuma Bobby, yang mungkin saja terkait dari pembunuhan yang terjadi. Setelah itu Elizabeth pulang ke apartemen. Di sini tiba-tiba dia melihat Bogdan yang lagi main catur dengan Stephen. Kedatangan Bogdan dia hanya ingin memberitahu sesuatu kepada Elizabeth, tapi nanti malam hanya dia seorang. Hudson dan Donna menemui Jason yang sedang ice skating. Kedatangan mereka menemui Jason ingin tahu polisi telah menemukan riwayat panggilan telepon Ian kepada Jason sebanyak 3 kali setelah Tony dan Ian cekcok di Cooper Chase. Jason mengelak dia saat itu sedang ada urusan bisnis, dan telepon itu Jason tidak ingin menjelaskan detail dan menghindar. Maka dari itu Hudson menyimpulkan karena Jason tidak memiliki alibi yang cukup kuat juga menghindar, jadinya dia ditahan.
Di Cooper Chase, Ron dan Ibrahim sedang bersantai. Ron ditelepon Jason mengabarkan telah ditangkap polisi. Malam tiba, Bogdan dan Elizabeth menuju kuburan sambil bicara soal kesehatan Stephen. Elizabeth bilang Stephen sering dikasih obat tidur, cuma dosisnya harus sedikit, jika berlebih akan fatal. Elizabeth mengatakan senang Bogdan menemani Stephen bermain catur dan menyuruhnya untuk datang lagi agar Stephen mendapatkan teman untuk ngobrol. Bogdan cuma agak sedih di sini mengingat ibunya yang sama mengalami demensia seperti Stephen. Cuma dia nggak bisa pulang kampung karena paspornya ditahan oleh seseorang ketika pergi ke Inggris. Tapi dia nggak bilang sama siapa ditahan paspornya. Bogdan mengalihkan dengan temuannya. Kemarin ketika menggali kuburan, dia menemukan mayat yang sudah tinggal tengkorak dengan ada barang mengkilat di kakinya. Elizabeth mengerti ada yang menyembunyikan mayat di sini dan sepertinya ada kasus pembunuhan lain yang pernah terjadi. Besok paginya, mayat tinggal tengkorak itu pun diangkut polisi untuk diperiksa. Hudson mengajak Donna menuju TMZ. Hudson marah besar kepada mereka karena mengganggu penyelidikan. Ya, sebenarnya Hudson malu, progres kasus malah dipecahkan oleh pihak lain. Lalu dia pergi dan Elizabeth meminta Donna memberikan hasil lab dari mayat tersebut. Saat malam hari, Elizabeth terbangun di tengah malam dan melihat seseorang menaruh sebuah bunga lalu dia pergi. Di situ juga tertulis sebuah ucapan peringatan untuk jangan ikut campur. Besok paginya, Donna menghampiri Elizabeth memberitahu hasil lab mayat kemarin. Mayat tersebut adalah Peter Mercer. Informasi ini langsung disampaikan kepada Penny oleh Elizabeth yang membawa Donna sekaligus. Obrolan ini membawa ingatan John ketika tahun 1970-an. Dia sering melakukan misa di sini bersama Penny dan temannya pendeta Mikey yang diusir tadi sama Ian. Lalu sementara di kantor polisi Jason yang masih diperiksa, muncullah Ron datang-datang memakai jas seperti gaya pengacara, disusul oleh Ibrahim yang mendampingi Jason yang menurutnya sedang dalam gangguan jiwa. Joyce juga hadir membawa kue. Ron menuntut untuk memulangkan Jason karena polisi tidak memiliki bukti untuk menangkap Jason. Tapi Hudson bersikeras menahannya karena Jason tidak memiliki alibi yang kuat. Ditambah dia tidak bisa menjelaskan kenapa menelpon Ian dan di mana saat Tony ditemukan tewas. Akhirnya Jason mengaku dia saat itu sedang bersama Gemma, istrinya Ian, sambil menunjukkan foto berdua dengan Gemma, juga tanggal kejadiannya. Setelah itu Hudson mengusir semua orang di kantornya. Donna mendapatkan pesan dari Elizabeth yang mengajak dia untuk menemui Bobby Tanner. Mereka pergi ke pasar bunga. Insting Elizabeth merajuk pada petunjuk di kartu ucapan bunga yang sama persis dengan kartu ucapan Maud, juga dirinya. Pemilik toko ini bernama Derek. Elizabeth penasaran ingin bertemu langsung dengan Derek. Dan di sisi lain, Bogdan sedang bermain catur bersama Stephen. Di sini sambil ngobrol, Stephen bicara kalau dia setelah mendengar semua kejadian kematian Tony, dia tahu pelakunya siapa. Elizabeth menemui Derek dan ternyata itu adalah Bobby Tanner. Elizabeth langsung to the point, bertanya langsung apakah dalang kematian dari Ian dan Tony adalah Bobby. Dia membela diri dan mengatakan bukan, karena saat kejadian pembunuhan, dia sedang berada di Timur Tengah menyiapkan bunga untuk acara ulang tahun anak Sultan. Kini Bobby adalah pemilik tunggal Cooper Chase. Dia sudah tidak tertarik lagi dengan Cooper Chase dan akan menjualnya secepat mungkin. Kembali ke Stephen, dari apa yang sering dia dengar dari Elizabeth, Stephen mengerti soal kondisi Bogdan. Dia langsung bertanya apakah Bogdan membunuh Tony. Belum mendapatkan jawaban karena kita pindah lagi. Elizabeth menyuruh Donna keluar. Tidak lama dari itu datang anak buah Bobby yang akan mengantarkan paspor orang Polandia, tapi langsung dipotong oleh Bobby dan mengeluarkannya. Elizabeth heran kenapa Bobby menahan paspor orang. Jawabannya simpel, untuk bisnis. Alasan kami untuk keamanan. Elizabeth membuat kesepakatan dengan Bobby. Elizabeth meminta untuk menghentikan operasi Bobby, mengembalikan paspor yang ditahan, dan akan mencarikan pembeli Cooper Chase sesuai pilihan Elizabeth. Sebagai gantinya, Elizabeth akan tutup mulut soal masalah Bobby. Stephen yang masih dalam obrolan sama, Bogdan mengakui kalau dirinya lah yang membunuh
Tony. Alasan Bogdan membunuh karena tidak sengaja, hanya ingin mengambil paspornya yang ditahan oleh Tony. Tiba-tiba ingatan Stephen kambuh dan lupa sedang ngobrolin apa. Untung saja Stephen lupa, lalu Bogdan membuatkan teh untuk Stephen. Kembali ke Elizabeth, Bobby setuju dengan tawaran Elizabeth. Sebelum pergi, dia heran. Tadi Bobby bilang kami dalam urusan bisnis soal menahan paspor, dan ternyata Bobby bilang partner dia adalah Tony. Bobby membagi pekerja dari Polandia. Tony juga menahan paspor orang-orang Polandia. Bedanya Bobby kalau selesai mengembalikan paspor, tapi Tony tidak. Elizabeth langsung menyadari sesuatu. Bogdan yang lagi membuat teh melihat obat milik Stephen. Lalu Elizabeth pulang ngebut bersama Donna dan sambil mengabarkan kepada TMC juga polisi untuk datang ke apartemennya. Dan celakanya Bogdan sudah memberikan teh kepada Stephen lalu meminumnya. Elizabeth bersama polisi sampai di Cooper Chase, langsung menuju apartemen Elizabeth, tapi sayang terlambat karena Stephen sudah minum teh. Bogdan yang panik, dia lari tapi berhasil dihentikan oleh Ron. Fred, watch it, son. You never lose it. Joyce langsung memeriksa keadaan Stephen. Donna menahan Bogdan, tapi di sini mereka nggak punya bukti. Stephen lupa ingatan saat Bogdan mengaku. Tapi untung aja ada recorder milik Stephen yang menjelaskan semuanya. Dari sini Bogdan langsung mengaku semua itu terjadi karena tidak sengaja. Bogdan cuma minta paspor, tapi Tony emosi nggak mau ngasih. Dia menyerang duluan dan Bogdan membela diri. Dan Stephen tidak diracun oleh Bogdan karena dia adalah temannya. Kini semua orang kembali normal. Ron, Ibrahim, Joyce menonton acara langsung Jason, tapi Elizabeth masih saja penasaran sama kasus Angela. Dia melihat foto-foto dan menemukan kejanggalan dalam foto wanita ini. TMC langsung menuju kamar Penny. Di sini barulah terungkap ada kejanggalan memang dari awal. Penny sebagai detektif tidak meminta bantuan Elizabeth untuk mengungkap kasus Angela, dan polisi juga percaya kesaksian dari Peter yang tentu itu adalah kebohongan karena ternyata pembunuh Angela adalah Peter. Dari foto tadi, wanita yang aneh memandang Peter adalah Penny saat masih menjadi detektif, dan di sekitarnya adalah polisi yang membela Peter. Pandangan tersebut menyiratkan bahwa Peter bukan menghilang misterius, namun sudah dibunuh oleh Penny sendiri karena keadilan tidak bisa ditegakkan, dan John membantu Penny untuk menyembunyikan mayat Peter di kuburan Cooper Chase. Seperti yang kita tahu sebelumnya, John selalu ke gereja Cooper Chase di tahun 1970-an, dan yang membunuh Ian adalah John dengan menyuntikkan fentanyl saat di kerumunan. Alasannya karena John tidak ingin rahasianya terbongkar, dan suntikan itu juga ditemukan di sini. John melakukan ini semua hanya karena dia ingin melindungi istrinya. Sebelum Elizabeth melaporkannya ke polisi, John meminta untuk berdua dengan Penny terlebih dahulu. Singkat cerita, semua misteri berhasil dipecahkan. Penny dan John, mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup. Setelah selesai pemakaman John dan Penny, kini Joyce bukan lagi anggota sementara TMC. Dia dilantik menjadi resmi anggota TMC. Joanna menghampiri ibunya dan mengakui kalau dirinya salah mengira hidup ibunya sudah berubah dan memiliki teman di sini. Dan Elizabeth menyarankan kepada Joanna untuk membeli Cooper Chase agar ibunya tetap memiliki teman dan tinggal di sini. Film pun tamat.